Setelah kita membaca sebuah buku, biasanya kita masih akan ingat ini, keesokan harinya, 3 hari kemudian, seminggu kemudian. Tapi bagaimana caranya kalau kita ingin mengingat isi sebuah buku sampai setahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian? Ingin tahu caranya? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Saya Muhammad Tur akan melanjutkan kembali topik tentang speed reading. Dan kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana ya caranya agar buku-buku yang kita baca kita bisa ingat dalam jangka waktu yang panjang. Kita udah capek-capek nih ngabisin waktu, ngabisin tenaga untuk baca buku, tapi sayang kalau kita ingatnya hanya seminggu, hanya 2 minggu. Bagaimana agar kita bisa ingat dalam jangka yang jauh lebih panjang? Apakah itu setahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian? Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses mengingat itu terjadi. Seperti apa caranya kita memindahkan dari ingatan jangka pendek kita ketika sedang baca buku ke ingatan jangka panjang. Serta seperti apa caranya melibatkan emosi dalam proses mengingat, fokus ke kata-kata kunci tertentu agar kita mendapatkan poin-poin utama dari sebuah pembelajaran. Selamat menyimak video ini merupakan cuplikan dari training membaca cepat yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu, dan teman-teman akan memahami seperti apa cara kita agar mengingat buku yang kita baca untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kita akan masuk ke bagian terakhir dari training kita pada hari ini, yaitu teknik mengingat. Dibayangkan Anda sudah terapkan tadi SQ3R, Survey, Questions, Read, Recite, Review. Anda sudah lakukan tadi teknik speed reading, pergerakan matanya dilakukan dengan cepat. Nah, gimana caranya agar kita bisa ingat dengan baik buku yang kita baca itu secara maksimal? Nah, di sini saya ingin sampaikan dulu sebuah konsepnya, bagaimana proses ingatan itu terjadi. Ketika kita membaca buku, maka mata kita melihat tulisan, ya, melihat teks, itulah terjadi namanya sensory memory. Dia ada memori yang muncul gara-gara kita men-sense sesuatu lewat mata kita, lewat penglihatan kita. Semakin baik perhatian kita, maka apa yang kita lihat, kita sense tadi itu, kita rasakan, itu masuk ke ingatan jangka pendek, short term memory. Short term memory dengan melakukan tadi proses resitasi, proses review, rehearsal ini akan membuat apa yang tadinya diingat sementara, temporer, di daya ingat temporer kita itu dipindahkan ke memori jangka panjang, ke long term memory, ditransfer dia. Kalau sudah berhasil ditransfer ke long term memory, berita baiknya adalah dia akan tersimpan dengan lebih aman di sana. Jadi ibaratnya long term memory ini kalau kita ngetik di laptop, kalau kita belum save itu namanya masih disimpan di short term memory. Jika tiba-tiba listriknya mati, habis baterainya, bisa jadi itu hilang. Tapi kalau sudah sempat di-save, dipencet tombol save-nya, dia pindah ke long-term memory. Nah, dengan pindah ke long-term memory ini, kita bisa memanggil kembali apa yang sudah kita ingat dengan baik. Jadi kenapa kok kita sering lupa dengan apa yang kita pelajari? Karena kita pelajari itu baru nyangkut di ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ini berebutan perhatian dengan semua urusan. Urusan kita mau belanja lah, urusan kita mau ngurusin anak lah, urusan kita mau kerja, urusan tugas ini, tugas itu bertumpuk. Ya, semakin banyak urusan kita akan semakin terbolak-balik urusan itu, maka perlu proses tadi mentransfer ke long term memory. Dan cara mentransfer itulah dengan teknik tadi kita pelajari menggunakan resitasi, recite, dan juga proses review, proses pengulangan. Nah, gimana cara kita supaya nanti kuat daya ingatnya? Maka kalau Bapak Ibu membaca sebuah buku, yang pertama adalah kaitkan informasi yang kita pelajari dengan informasi yang lain. Jadi misalkan saya tadi baca buku tentang 7 Habits. Saya mengkaitkan dengan apa? Oh, saya mengkaitkan juga dengan buku yang lain. Saya pernah baca buku tentang manajemen waktu, saya kaitkan ke sana. Ada teknik to-do list.
Maka saya kaitkan, oh kalau si Stephen Covey ini pakai gaya per minggu, pakai gaya tentang peran-peran, ada yang lain lagi mengajarkan teknik to-do list-nya. Terus saya kaitkan lagi dengan pengetahuan yang lain lagi, bahwa ada juga orang yang lebih visual, dia nggak suka dengan kotak-kotak, tabel-tabel tuh boring buat dia. Nah dia pengen membuat visual pakai mind map, pakai peta yang lebih menarik, maka saya kaitkan informasi tadi itu. Jadi ketika kita membaca buku tentang manajemen waktu, kita menjadi orang yang kritis membaca poin itu. Kita bisa mengatakan, oh manajemen waktu gaya seperti ini cocok buat saya, tapi itu enggak. Kalau dari analisa saya yang sudah saya praktekkan, cara ini lebih efektif dibandingkan cara yang itu. Kita menjadi pembaca yang kritis. Yang kedua, buat asosiasi. Jadi kaitkan apa yang sudah kita pelajari dengan urusan kita. Jadi misalkan saya bayangkan nih, saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang profesional, urusannya banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang saya mungkin kurang pinter nih bagi waktu, maka gimana cara saya bagi waktu? Misalkan tadi, be proaktif. Terkadang kita punya bawaan pribadi nih, nggak ingin kelihatan terlalu tampil, akibatnya kita jadi tidak proaktif. Nanti gimana caranya ya? Saya tetap nggak mesti jadi orang yang harus kelihatan banci tampil, tapi saya pun tetap bisa proaktif. Nah, kita asosiasikan, kita kaitkan, kita gunakan imajinasi kita. Jadi misalkan pas kita baca buku, oh iya ya, jadi namanya orang proaktif itu, dia kan punya banyak urusan, ini area pengaruh dia, dikerjakan yang ini sehingga dia memperbesar area yang bisa dia pengaruhi, area of concern-nya dia. Nah, misalkan seperti itu, kita bayangkan dan imajinasikan di kepala kita. Lihat, rasakan, sentuh dengan indera, maksudnya apa? Kenapa kok kita agak susah membaca buku textbook, membaca buku non-fiksi dibandingkan dengan novel misalnya? Karena novel itu ada aspek rasanya, ada aspek indera yang dilibatkan. Jadi ketika kita baca novel, kita seperti kayak menonton, mendengar, merasakan, merenungi, jadinya kita nempel jalan ceritanya. Tapi kalau textbook kan nggak ada jalan cerita seperti itu, tidak semenarik novel jalan ceritanya. Maka supaya dia menarik, coba tadi lihat, rasakan, dengan cara ketika membaca, bayangkan, renungkan, rasakan kalau itu saya sentuh, saya geser, saya beginikan, libatkan emosi kita. Jadi itulah yang namanya untuk memperkuat daya kita waktu membaca. Dan kita pun nanti fokus pada kata kunci. Nah ini contoh aja, misalnya ini ada kalimat ya, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang. Saya pengen belajar sesuatu nih tentang emotional intelligence. Saya pengen tahu apa sih itu emosi itu. Nah maka kalau kita perhatikan di teks ini kan panjang kalimatnya, sama dengan di paragraf keduanya. Namun ada yang saya bold di situ, saya tebal-tebelin. Nanti waktu kita membaca, kita fokus ke kata-kata kuncinya. Jadi misalkan, oh apa itu emosi? Emosi itu bisa perasaan, ya berupa perasaan kepada siapa? Bisa kepada seseorang atau ke sesuatu. Jadi emosi itu juga bisa berupa tadi perasaan, bisa juga sebuah reaksi kita atas sesuatu atau seseorang. Bisa reaksi yang senang, reaksi marah, reaksi takut. Nah, ternyata katanya para ahli, rata-rata emosi itu bisa cepat berlalu tergantung suasana hati. Jadi kalau hatinya tuh ya cukup nyaman gitu ya, dia bisa datang pergi dengan cepat. Tapi kalau situasi hatinya lagi buruk, maka emosi bisa mendalam dalam jangka yang lebih panjang. Nah, maka daripada saya baca teks yang panjang tadi ini, sambil baca saya fokus kemana? Ke keyword-keyword utamanya. Semakin kita rajin baca, kita akan semakin terlatih nanti untuk melihat poin-poin penting dari apa yang kita baca itu, sehingga kita akan bisa mencerapnya lebih baik. Karena sebuah buku ini banyak kata-kata di sini. Dan setiap paragraf-paragraf itu juga ada tadi Paretonya juga. Ada memang kata kunci yang penting, ada yang penghubung untuk menjelaskan ke sebuah konsep, ke sebuah penjelasan. Semakin kita bisa menangkap keywordnya, maka kita akan nanti semakin berhasil untuk melakukan hal tersebut. Demikianlah tadi kita sudah menyaksikan seperti apa proses mengingat itu terjadi. Bagaimana berpindah dari ingatan jangka pendek ke jangka yang lebih panjang. Dan seperti apa agar apa yang kita baca itu bisa nempel lebih kuat dalam ingatan kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang senang membaca buku, yang saat ini sedang belajar, sehingga apapun yang kita baca bisa kita ingat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi jangan lupa lakukan proses pengulangan ketika membaca, karena dengan cara itulah kita akan membentuk ingatan yang lebih permanen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa share video ini, juga subscribe buat yang belum subscribe. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video seri membaca cepat lainnya bersama saya Muhammad Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat berguna untuk dimiliki oleh setiap orang. Saya pribadi merasakan setelah belajar membaca cepat, saya bisa membaca lebih banyak buku, belajar lebih banyak hal, dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Buat teman-teman yang ingin nanti secara lebih khusus belajar baca cepat, jangan lupa cari bukunya. Ini ada sebuah buku yang menarik tentang speed reading for beginners. Buku ini saya tulis membahas tentang seperti apa itu membaca cepat, bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam membaca, strateginya, serta prakteknya dalam keseharian. Buku ini bisa dicari di toko buku terdekat, juga tersedia secara online. Teman-teman bisa download secara gratis, nanti silakan lihat ya link di deskripsi video ini. Buku yang kedua masih sama tentang membaca cepat juga, bedanya ini membaca cepat untuk pelajar dan remaja. Buat yang saat ini sedang sekolah ya, para pelajar remaja, juga buat Bapak Ibu bisa mencari buku ini untuk putra-putrinya, karena buku ini dibuat lebih menarik, ada gambar-gambarnya, dan teksnya pun disesuaikan buat pelajar dan juga remaja. Silahkan bisa dicari buku ini untuk belajar baca cepat lebih lanjut. Terakhir, jika teman-teman ingin secara serius belajar baca cepat, saya dan tim juga menyediakan training online speed reading. Kami sudah merekam video-video pembelajaran terbaik dalam topik baca cepat, di mana teman-teman akan belajar secara runtut dari awal sampai akhir. Juga teman-teman bisa ikut training publik yang kami lakukan maupun training yang dikhususkan untuk perusahaan dan organisasi. Selamat belajar, selamat menjadi seorang baca cepat dan menjadi pribadi yang lebih produktif.